Ini pojokan warung lho. Pojokan warung. Pojokan warung. Dia adalah Kiki Hafid, seorang remaja yang mempunyai cita-cita sangat mulia. Dia ingin bercita-cita menjadi seorang guru atau seorang pengajar. Tetapi karena sakit yang dialaminya sejak duduk di kelas 2 SMP, saat itu juga Kiki sudah mulai tidak bisa berjalan. Setelah Kiki lulus SMP, Kiki pun ingin melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu SMA, untuk bisa mewujudkan cita-citanya menjadi seorang guru. Tetapi apa mau dikata, cita-cita Kiki kandas. Kiki sudah berusaha untuk masuk di beberapa sekolah, melanjutkan pendidikannya. Namun dengan alasan Kiki tidak bisa berjalan, maka sekolah tersebut tidak bisa menerima Kiki. Akhirnya Kiki pun pasrah dengan kondisi yang ada pada dirinya saat ini. Untuk itu, saya akan sedikit bincang-bincang dengan Kiki Hafid, apa yang sebenarnya terjadi dengan dirinya sehingga saat ini dia tidak bisa berjalan. Kiki adalah seorang yang aktif sholat berjamaah walaupun dengan kondisi seperti yang kita lihat saat ini. Inna Allah yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mas Kiki Hafid ya? Iya. Masya Allah, Alhamdulillah. Awal mula sakit itu gimana gitu? Ya, awal mulai sakit itu pas saya masih umur 1 tahun. Waktu masih umur 1 tahun masih bisa jalan. Terus sakit panas terus disuntik gitu. Awal mulanya. Jadi semenjak disuntik itu katanya saya nangis-nangis terus waktu umur 1 tahun. Nangis-nangis terus, maunya digendong, badan jadi lebih lemes gitu. Nah, tapi setelah 1 tahun itu saya masih bisa jalan dari umur 1, 2, 3 sampai seterusnya sampai terakhir di kelas 3 SMP mungkin tahun 2015. Iya. Saya masih bisa berjalan tapi jalannya bukan jalan orang normal gitu. Jalannya kayak orang memang kekurangan gitu. Jadi kalau jatuh untuk berdiri itu harus cari rambatan, harus apa namanya dibantu orang lain gitu. Pelan-pelan untuk tegak berdirinya gitu. Itu pelan-pelan jadi tetap nggak bisa jalannya itu semenjak dari 1 tahun itu jalan nggak normal terus tapi tetap bisa jalan cuma jalannya nggak bisa kayak orang normal gitu cepet gitu. Tapi setelah kelas 3 SMP dari kelas 2 SMP ke kelas 3 SMP udah merasakan kelemahan gitu Pak. Jadi makin hari makin dari tahun ke tahun kondisi fisik kayak semakin menurun, semakin lemas ya pada akhirnya sampai saat ini ya saya begini. Jadi pas kelas 3 itu ya? Ya kelas 3 SMP. Mulai nggak bisa jalan. Mulai nggak bisa jalan. Insya Allah. Sekolah sampai kelas berapa? Kalau sekolah sampai Dengan kondisi waktu itu kan sakit udah ya? putus sekolah kemarin. Pas putus
sekolah kelas 3 SMP lulus ya harusnya kan Lanjut. ke SMA. Cuma Karena ada kondisi. beberapa sekolah memang yang menolak mungkin ya. Masya Untuk Allah. kekurangan seperti saya, tapi ya udah Akhirnya. memang belum rezekinya waktu itu. Iya. Memang sudah takdir dan qadarullahnya Allah, jadi saya lulus SMP aja gitu. Iya. Jadi pendidikan cuma sampai Sampai SMP. kalau itu Mas Kiki apa ya? Cita-cita pasti Masya Allah. banget, Pak. Banyak ya cita-cita ya. Ya, salah satunya mungkin jadi seorang pengajar, jadi guru. Yang paling penting harapan saya menjadi cita-cita saya itu bisa berdiri di kaki sendiri, tapi memang agak sulit. Cuma memang saya percaya Allah pasti akan memberikan jalan yang terbaik untuk saya. Amin. Harapan Mas Kiki gimana selanjutnya ini? Karena mungkin saya bisa menemukan jalan yang terbaik. Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barangkali ada orang mungkin yang bisa membantu saya suatu saat nanti. Amin. Itu Insya Allah. dengan bantuan tenaga ataupun yang pikiran dan yang lainnya. Ya mudah-mudahan Allah memberikan saya jalan keluar yang terbaik. Ya kalau saya perhatikan Mas Kiki sering hadir di masjid tuh ya, dengan kondisi seperti itu ya, ditemani dengan sepeda elektrik ya, Masya Allah. Itu Ini sepeda apa Mu? elektriknya dari orang, Pak. Oh gitu. Jadi waktu itu ada yang ngasih. Ada juga sebenarnya mau ngasihnya itu dia mikir-mikir apa kursi roda, tapi kalau kursi roda kan saya ribet, jadi Iya. naiknya harus dibantuin orang gitu kan. Kalau sepeda listrik yang ini saya bisa naik sendiri gitu, tapi kadang-kadang dibantuin memang. Sedangkan kalau sepeda listrik itu kan kita bisa nggak pakai tenaga gitu, cuma Iya. gas doang. Tinggal gas. Akhirnya saya dikasih sepeda listrik. Masya Allah. Nah pas dikasih sepeda itu saya senang banget tuh, Itu karena saya bisa keluar. tahun berapa itu? Itu tahun 2020, 2020 ya, berarti udah hampir 2 tahunan ya. hampir 2 tahun. Alhamdulillah ya, ada seseorang yang apa namanya, Yang perhatian, berhati, berhati baik. berhati, ya. Masya Allah. Yang mendasari Mas Kiki ya apa namanya, sering hadir berjamaah dengan kondisi seperti ini, apa ya gitu? Saya pengen banget dulu sebelum pindah, sebelum tinggal di sini saya pernah kontrak, tapi rumahnya agak jauh dari masjid gitu. Tapi saya pengen banget kalau dengar suara imam dari jauh tuh, pengen sholat di belakang imam gitu rame-rame berjamaah gitu. Sampai akhirnya saya pindah ke daerah sini. Awal-awalnya nggak berani tuh Pak untuk sholat karena malu kan dilihatin orang. Iya. Waktu itu belum ada sepeda listrik juga, masih ngesot-ngesot. Saya berani mulai itu waktu subuh-subuh saya keluar nggak ada orang, sepi. Saya naik tangga masjid, jalan, ya udah akhirnya saya sholat dulu. Senang banget itu rasanya. Setelah berapa tahun saya udah nggak sholat berjamaah kan. Nah terus karena saya rasa kayaknya kalau subuh doang nggak cukup nih. Iya. Ya akhirnya Memberanikan. maghrib, isya saya udah dengan kata orang udah biarin aja deh gitu. Datang mah datang aja, nggak usah mau diliatin juga mau gimana gitu. Istilahnya pede ya. Pede aja. Iya. Udah akhirnya jalan sendiri. Mungkin ya lama-lama mungkin awal-awal mungkin orang nanya itu siapa ya nggak bisa jalan. Iya. Tapi lama-lama ya orang pasti ngerti juga. Kan. Terbiasa. Udah biasa karena ngelihat gitu tiap hari. Tapi menurut saya ini Mas Kiki ini Masya Allah luar biasa, dan kondisi seperti ini bisa menjadi apa namanya ya, itibar, itibar pelajaran buat orang-orang yang kondisinya sempurna gitu kan. Kenapa nggak ke masjid berjamaah? Nah, nilainya kan tinggi berjamaah itu. Mas Kiki tinggal di sini sama siapa? Sama orang tua Pak. Orang tua. Jadi, ibu saya menikah dengan orang sini gitu. Saya aslinya orang Jogja, orang tua orang Jogja. Iya. Cuma kalau saya lahirnya di Jakarta. Di Jakarta. Ya alhamdulillah sih Pak, orang sini mungkin baik-baik ya. Iya. Dari menerima saya, terus saya juga udah 3 tahun apa 2 tahun berada di sini, jadi saya merasa nyaman. Mendapat tugas sebagai muadzin juga hari Jumat gitu, diberikan kepercayaan. Untuk orang seperti saya kan juga alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ya. Terus jadi ambil zakat juga kalau bulan Ramadan. Masya Allah. Suatu apa ya buat orang seperti saya itu Kemuliaan ya. Diberi amanah yang begitu besar gitu. Iya. Ya alhamdulillah semuanya dari Allah, semuanya dari kehendak dari Allah. Betul. Apa yang saya cita-citakan mungkin sholat berjamaah ya alhamdulillah sekarang tercapai. Iya. Mungkin suatu saat nanti ya Allah lebih membuka yang lainnya gitu. Amin, insyaallah. Nanti bisa mencukupi ya untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk ya kalau nanti udah berkeluarga mungkin untuk keluarga gitu.
Insya Allah ya, Mas Kiki, saya terima kasih banyak atas waktunya ini ya. Baik Mas Kiki, mungkin itu aja yang bisa saya ingin ketahui dari Mas Kiki ya. Sebetulnya saya pengen udah lama pengen seperti ini gitu. Ya, alhamdulillah. Oke Mas Kiki, terima kasih ya. Iya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam.